Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut, kami tidak bimbang. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah jangan takut dan jangan bimbang. Jangan takut dan jangan bimbang. Saya percaya setiap kita pernah mengalami yang namanya takut dan bimbang.
Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dikatakan takut itu artinya merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bahaya. Takut juga memiliki arti tidak berani berbuat, atau bisa juga tidak berani menempuh, dan juga bisa diterjemahkan gelisah. Sedangkan bimbang sendiri memiliki arti kurang percaya, tidak tetap hati, ragu, khawatir, cemas. Saya percaya setiap kita pernah mengalami apa itu takut dan bimbang. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan pandemi yang sampai sekarang belum selesai, yang sampai sekarang masih melanda dunia ini, masih melanda negara kita, masih melanda kota kita, masih melanda kampung kita. Apa yang menjadi pertanyaan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, itu juga menjadi pertanyaan kita. Kalau PPKM diperpanjang sampai kapan? Itulah yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dengan diperpanjangnya PPKM, berarti masalah kita, pergumulan kita juga diperpanjang. Problem kita semakin diperpanjang, dan itu mungkin menambah ketakutan dan kebimbangan di dalam hidup kita, menambah kecemasan, menambah kekhawatiran yang lebih panjang lagi di dalam hidup kita. Kapan? Sampai kapan PPKM diperpanjang? Berarti sampai kapan masalah kita, pergumulan kita akan berakhir. Tetapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berfirman kepada kita, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Di sana Tuhan berfirman kepada setiap kita demikian, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau di dalam Alkitab bahasa Jawa, di sana dikatakan sira ojo wedi, sebab ingsun nganti marang sira, sira ojo meleng melang-melang, awit ingsun iki Allahiro. Ingsun bakal nyantosake, malah bakal mitulungi sira. Ingsun bakal nganti sira kalawan astaningsun tengen kang jalari menang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini datang dari Tuhan sendiri. Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan bimbang. Mungkin ada yang mengatakan, aduh Pak Benny gampang mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat kita sama-sama menghadapi masalah yang sama. Kebimbangan, ketakutan sedang melanda dan menyerang kehidupan kita. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena corona, banyak orang bukan saja mengalami sakit secara tubuh, tapi juga banyak orang mengalami sakit secara ekonomi. Bahkan saya percaya banyak orang mengalami sakit secara mental. Dan itu semua menimbulkan yang namanya ketakutan dan kebimbangan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata buat setiap kita, jangan takut dan jangan bimbang, jangan khawatir, jangan cemas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan yang memerintahkan kita untuk jangan takut, kalau Tuhan yang memerintahkan kita untuk jangan bimbang, ingat Tuhan juga bertanggung jawab. Berbeda kalau manusia yang memerintahkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya hanya sekedar perintah. Ya. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang memerintahkan, jangan takut, jangan bimbang, artinya Tuhan bertanggung jawab. Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan.
Tuhan bertanggung jawab untuk bersama-sama dengan kita mengatasi segala ketakutan dan kebimbangan yang melanda hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita bimbang menanti kesembuhan yang sedang kita nantikan. Menantikan pemulihan ekonomi, menantikan situasi kondisi yang rasanya semakin memburuk supaya berubah kembali menjadi baik. Menanti pemulihan dalam banyak hal, tapi mungkin tak kunjung datang sehingga ada kebimbangan dan ketakutan. Tetapi kembali firman Tuhan katakan, jangan takut dan jangan bimbang. Kalau Tuhan sendiri yang katakan jangan takut dan jangan bimbang, ingat, Tuhan bukan hanya memerintahkan kita untuk tidak takut, untuk tidak bimbang, tapi percayalah, kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang siap menolong kita, siap menopang kita. Tuhan berkata tadi di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa. Tuhan di sini berjanji supaya kita jangan takut, dan Dia berjanji terus menyertai kita. Dia berjanji meneguhkan kita. Dia berjanji menolong kita. Dia berjanji memegang kita dengan tangan kanannya yang maha kuat. Dan Dia berjanji memberi kemenangan buat setiap kita. Lalu apa bagian kita sehingga boleh mengalami janji Tuhan dalam hidup kita? Bagian kita adalah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam kitab Mazmur 56 ayat 3 dan 4, pemazmur juga pernah mengalami takut. Apa yang dia lakukan? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Itulah kata pemazmur. Bagian Tuhan menolong kita, meneguhkan kita, membuat kita kuat dan memberi kemenangan. Tapi bagian kita datang kepada Tuhan. Kita datang dengan iman. Kita datang dengan percaya penuh. Dan jangan bimbang Bapak Ibu. Sebab kalau kita sudah datang kepada Tuhan dan kita bimbang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, justru kebimbangan itu akan menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Di dalam kitab Yakobus pasal pertama ayat 6 dan 7 di sana dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan keyakinan, dengan iman, dan jangan bimbang. Sebab kalau kita sudah datang kepada Tuhan dengan bimbang, itu akan menghalangi jawaban Tuhan, menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengundang secara pribadi kepada setiap kita yang sedang mengalami masalah, problem, beban berat. Tuhan mengundang kita di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan mengatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau di dalam bahasa Jawa Bapak Ibu, Alkitab bahasa Jawa tahun 81, ya, di sana dikatakan, jadi terbitan tahun 81 Alkitab bahasa Jawa, Tuhan Yesus mengatakan demikian, hei para wong kang kesayahan lan kamomotan, podo mreneo, aku bakal gawe ayemu. Ini janji Tuhan kepada orang yang sedang merasakan sedang berbeban berat. Tuhan katakan, podo mreneo, aku bakal gawe ayemu. Tuhan mengundang kita. Bagian kita dalam menerima undangan Tuhan,
Kita mau datang kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya, dan ingat, jangan bimbang. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, jangan bimbang. Sebab kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita bimbang akan menghalangi jawaban Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, biarlah dengan iman, dengan keyakinan, percayalah bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan meneguhkan kita, dan Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Kalau Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, jangan takut dan jangan bimbang, Dia bertanggung jawab untuk menolong, untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajarlah kami di tengah segala masalah pergumulan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk tidak takut, tidak bimbang. Ajarkan kami untuk datang kepadamu, beriman kepadamu, dan mengandalkan Engkau untuk setiap masalah yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberkati bangsa kami supaya segera terlepas dari pandemi ini, dari masalah yang dihadapi oleh karena corona Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, termulialah namamu. Engkau berkati mereka yang sedang sakit. Biarlah pemulihan, kesembuhan yang daripadamu Tuhan nyatakan atas setiap mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Biarlah setiap kita boleh menerima berkat yang dari Allah. Biarlah kasih, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, berkat yang melimpah dari Roh Kudus senantiasa dinyatakan dan dicurahkan buat setiap kita, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.